Selamat datang di Penjas, pengobrolan zaman SMA. Apa tuh? Penjas, pengobrolan zaman SMA. Jadi mengutip dari kata seorang narasumber di TV One itu bilang, masih hidup loh. Ya, lo tau nggak yang nenek-nenek itu? Tahu kan? Tahu nggak? Jadi waktu itu ada, nanti ada gue masukin videonya, gue insert. Masih hidup loh. Masih hidup loh, gitu. Itu gara-garanya apa dia bisa bilang? Dia nemu mayat di tong. Jadi terus lu nanya sama mayatnya gitu, goblok. Di tong, ada kakinya doang kalau nggak salah kata dia. Nah nggak tahu masih hidup apa enggak. Kalau nggak salah udah mati deh. Kan yang lu temen kakinya doang. Ya namanya ini nenek kayak masih hidup loh. Tanya udah mati, nggak tahu. Gue lupa udah mati atau nggak hidup lagi gitu. Terus hubungannya sama Penjas apa? Enggak, gue mau nanya dong masih hidup loh gitu kan. Nah, itu pertanyaannya buat lu. Masih hidup loh gitu. Lu kalau nemuin cuma kaki gua doang, lu baru nanya. Lu kan nemuin gua. Ya enggak, masih ini utuh. Lebih ke sebuah kekaguman. Maksudnya bukan kekaguman gimana kayak kita masih selamat loh gitu. Tapi lu tahu sih setelah badai, anggaplah ini badai kan. Badai corona maksud lu? Iya. Kayaknya ntar dulu deh itu. Ya enggak, ini emang masih suasana, orang kan suasana lebaran, suasana liburan, ini kita suasana corona. Bukan, gitu. Maksudnya ini kaki santai aja kan ya. Santai. Terserah lu rumah. Iya, ini acara gue. Maksud gua ininya lo apa? Rundown-nya lo udah masuk ke corona aja. Enggak, itu emang gue rundown gue pertama itu pertanyaan. Jadi itu sebenarnya artinya apa kabar gitu. Corona gitu. Lu WhatsApp gitu apa gimana sih maksud lu? Maksudnya gimana? Tadi lu nanya kabar maksudnya apa hubungannya sama corona? Enggak, ya kabar lu gimana setelah corona ini gitu. Ntar dulu. Itu apa sih siram tanaman? Itu ingetin gua. Gua mau berangkat nih. Jangan lupa siram tanaman gitu. Lu kalau lihat di kamar mandi gua ada tulisan Safe Breath. Jadi kameranya putar coba ke sana. Iya, nanti gua masukin di. Lu enggak punya kru ya, kesian banget. Kamera di gua foto dulu ya. Nanti gua foto nanti masukin ke YouTube. Ini cuma di setting di atas sound system. Kursi, mending sound system bagus. Speaker ya. Salon zaman dulu soalnya. Ada atunnya di situ. Atasnya ada kotak HP. Ini kan itu wireless TWS. Ada kok di YouTube gua itu juga. Semoga lekas sembuh ya artinya kan TWS. GWS itu GWS. Ini Ted Wilson. Ada kotak Samsung Galaxy A51 sama kertas. Sama itu jam beli di Miniso. Ya. Terus tadi gue mau ngomong apa? Yang soal lu masih hidup lu gitu ya. Masih hidup loh gitu. Lu pernah denger gak cerita yang jenjang umur itu menentukan pertanyaan? Nggak pernah. Kalau yang masih hidup lu itu kan di jenjang terakhir kan, yang umur mulai dari umur 20. Lu kuliah di mana gitu bukan sih pertanyaannya? Atau udah nikah belum? Iya, umur segitu 28 lah. Ya 20 30 kan. 30 40 apa? Udah punya anak belum? Masih hidup lu tuh di level 40 berapa? 50 cucu. Udah anjing belum, anaknya masih 10 tahun. Udah sekolah di mana? 40 50 itu apa ya, bisnis kalau nggak salah ya. Lu bisnis apa gitu, atau lu perusahaan mana gitu. 50 60 lu masih hidup. Nah itu. Emang lu kira kita umur berapa sekarang? Ya enggak, maksudnya corona kan kadang anak kecilnya mati deh gitu. Kejam ya. Iya, makanya pertanyaan sekarang tuh pertanyaan apa kabar beneran bertanya apa kabar, bukan basa-basi gitu. Gimana kabar lu gitu ya. Nah, itu lebih ke beneran gitu. Tapi kalau yang ini kan badai corona ya. Ini langsung ke benang merah berarti. Masih kuning sih. Masih kuning. Berarti kita bahas apa dulu? Terserah lu yang punya acara. Corona langsung enggak apa-apa. Coba lu baca skrip tadi yang udah lu tulis. Gua terus di mana ya? Nah, ini lu ngomong-ngomong nih sponsor ya. Iya, gua kemarin juara Cem-Cem juga. Cem-Cem, kalau Cem-Cem memang beneran sponsor ya, karena udah dapat duit dari dia. Lomba. Kemarin juga menang lomba gua. Nih di sini nih lombanya nih. Nggak usah. Ngerepotin gua aja. Sini aja. Iya, emang bener deh tentang itu kok. Corona ya. Covid ngaruh apa sih ke Mengutip hidup? pertanyaan ibu-ibu TV. Ini yang tadi. Paling atas kan, gue nggak kemana-mana gitu soal itu. Jadi ibu-ibu apa nenek-nenek? Lu bilang nenek-nenek. Di sini masih ibu-ibu. Jam segini tadi tuh ada nenek-nenek. Cepet perkembangan dia. Cepet. Masuk ke ini deh yang pertanyaan nomor 3 nih. Corona. Lu pernah? Gua emang udah Covid ngaruh ini kan apa? Covid ngaruh apa? Ini kayaknya lebih ke ini apa? Semuanya ini pertanyaannya yang gue bakal keluarin setelahnya.
Lu nggak bahas dulu konten lu ini Nggak usah. Apa yang pertama, apa yang Ini kedua, nggak terus tahu. Ini kenapa lu sebenarnya bikin ini? gue bikin ini karena Ade lagi kesini aja. Lu lagi kesini aja deh. Kalau lu nggak kesini gue nggak bikin sih. Terus lu nggak kenalin dulu gitu kan biasanya pembukaan dulu. Tolol banget. Bener ya. Oh iya, ini lu pada nggak kenal. Jadi ini dia ini lu mau nyanyi sebagai apa? Tadi mah harusnya gue tulis dulu ya kita rencana. Iya, nggak apa-apa sih. Apa ya? Mau diulang. Ntar lu edit aja lah pokoknya mah. Tapi kenalin, ini teman gue dari, makanya namanya Penjas karena pengobrolan zaman SMA. Jadi ini teman gue waktu SMP ya. Tolol banget. Lu sampai 17, gue sampai 20. Sama-sama SMP kan. Sama. Tapi dia teman gue SMA. Tapi tidak pernah sebangku. Baru ini kita sebangku nih kan ya. Enggak pernah. Nggak pernah. Kelas 1 beda kelas. Kelas itu beda kelas. Kelas 2 Lu sama gue sama Pugu. gue sama siapa ya? Putu ya. Kelas 3 gue sama si Pais. Gue sama Rusda. Nah namanya Ade Ajun Edogawa Junaidi. Nama jadul banget itu. Nama Facebook tadi. Gue ingetnya itu Ade Ajun Edogawa Junaidi. Sekarang namanya jadi belajar bahasa Inggris apa kalau nggak salah tuh. Udah gue jual itu Facebooknya. Masih komen Udah jadi fanpage. Masih ada. komen kalau di kenangan. Kalau gue berkenangan itu masih ada komennya. Maksudnya dia masih komen. Iya, komen dulu. Belajar bahasa kan kalau nggak salah namanya sekarang. Lu Udah jual? nggak aktif, udah nggak aktif. Lu jual? Laku gua jual. berapa? Tukar sama akun baru sih waktu itu gue. Tinggal bikin aja, ngapain lu jual ya. Ya itu nah, tepuk tangan buat Ajun Edogawa Junaidi. Anjing biasanya kalau di mana di apa YouTube gitu kan pas si hostnya tepuk tangan tuh krunya pada tepuk tangan juga anjing sepi banget nih. Fotonya sepi banget. Ini cuma ada jemuran, Bukan jemuran itu celana gue tadi. TV, Gitar 2, PS3 1, kipas. laptop, kaleng gongguan, TV 43 in. Gua ini mesin cuci sap 43 itu. 43. Tapi sekarang tinggal 38 kayaknya. Nyusup. Mengecil gitu kan itunya rusak. Karena corona juga dia enggak. Sebelum. Panjangan corona apa? Mampus lu. Emang ada panjangannya? Covid kan adanya mah. Ya Coronavirus lu disease bikin apa 19, kek corona. biar lucu. Oh, ntar aja. Tiba-tiba anjing. Corona. Koreng. Oh nak. Oh nak, kamu korengan nak. Berat ngangkatnya anjing. Tadi itu udah bagus padahal di awal tadi. Ya. Perkenalan udah. Jadi ini tuh lu buat konten lu kan? Lu Sebenarnya bayar gua enggak? enggak. Karena Lu enggak bayar gua? enggak gua beliin ini cem-cem nih. Jadi Gua dari Bandung, gue. iya. Lu enggak bilang gua dari Bandung? lu dari Rancaikek. Iya, masih Bandung coret lah. Iya, Bandung coret ya. Jadi dari tol Cilenyi lu dari tol jauh enggak sih? 10 menit. Ngebut. naik apa? Sebelum ini naik apa? Naik Sukhoi. Sawah Trabas pokoknya. Oh, lewat sawah, berarti naik kebun. Deket. Cilenyi keluar kanan, putar balik, Arah Rancaikek putar balik. kiri. Putar balik yang berapa? Yang pertama. Oh, putar balik pertama. Kiri, udah lurus. Kenal Anyun ya? Oh, dia di blok mana ya? Anyun. Lu kenal tapi Beda perumahan. tapi tahu Enggak. Anyun itu anak stand up Rancaikek. Jatinangor sih dia. Jatinangor bukan sih lu? Jatinangor itu kan maksudnya Sumedang. Jatinangor. Itu yang lurus Jatinangor ya? Ini jalan raya. Nah, ini Rancaikek tuh Bandung. Ini Bandung, ini Sumedang nih. Oh gitu. Lurus yang dikit. kiri ya? Nah, lurus dikit Garut. Nah, Oh, jadi itu memang bener-bener perbatasan. Nanti mau ditampilin mapnya di sini. boleh. Nah, mampus. Ya. Lu ikutin ya garis map gua ntar ya di sini ya. Ah. Ini dari sini kan tol Cilenyi nih keluar. Ini sesuai Google Map nih. Ini suara kita masuk sih, Dek? Masuk di sini. Rekam di sini. Udah. Panjang itu soalnya. Terusin lah. Ya, itu Pertanyaan tadi. berikutnya apa? Jadi Perkenalan udah. Saya dari Bandung. Ini sebenarnya gue gimana ya, gue malas banget kalau bilang podcast gitu. Kayaknya gue nggak podcast aja, kayak ngikutin orang banget podcast. Ngobrol aja. Makanya lu punya konsep apa? Makanya Jelaskan namanya ngobrolan. zaman SMA. Berarti yang diomongin cuma zaman SMA aja. Kan Niat, zaman kita SMA kagak ada Covid. makanya. Tapi ini perkenalan Covid dulu kan suasananya. Kalau mungkin suasananya Lebaran, kita ngomongin Lebaran dulu deh. Ini karena Covid, ngomonginnya Covid dulu. Karena dia ini dulu bukan dulu, belum lama ini. Bareng sama lu selang berapa minggu lah, bulan. Lu bulan apa emang? Dia pernah kena Covid, gue juga pernah.
Lu juga pernah pasti? Belum ya, belum tentu. Nggak keren gitu. jangan anjing. Lu pernah Antara COVID? hidup dan mati lah memang benar. Serius lu? Tapi gue termasuk gejala ringan sih ya, termasuk karena Berapa kilo emang? kalau kata orang-orang kan yang gejala berarti kan yang sampai ke nyerang saturasi drop kan. Nah, gue enggak. Karena emang gue enggak ngetes aja saturasi gitu loh. Karena gue Tapi ngap enggak? Maksud gua enggak. Batuk enggak, ngap enggak, cuma memang gue pilek enggak. Sama berarti kita. Jadi gue tuh cuma pusing yang belum pernah gue rasain sepanjang perjalanan hidup gue. Setuju. Pusingnya pusing banget kan? Pusingnya itu pokoknya mah gue kan apa namanya tipes pernah. Terus apa kalau yang total tuh Macan. cacar goblok. Oh, cacar goblok. Cacar anjing apa cacar air. Cacar pernah itu pusing tuh mual mungkin semua Cacar orang lu pasti mual pernah cacar. Cacar lu mual? Gua enggak. pusing. Cacar gua santai. Terus apalagi ya migrain lah itu mah hampir berapa bulan sekali. Kelilit utang tuh anjing pusing tapi nggak pernah sepusing yang pas kemarin. Oh, lebih pusing dari itu tang ini COVID ini. Lebih pusing lagi karena ya udah mas sakit mikirin utang kan gimana kalau tiba-tiba badai kan. Karena emang itu gitu deh. COVID itu mengenhance penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Sebenarnya COVID kalau agak setuju dibilang COVID tidak berbahaya. COVID itu tidak berbahaya. Yang bahaya Karena COVID cuma nyerang penciuman aja hilang. Nah, yang berbahaya adalah COVID juga membantu penyakit-penyakit yang ada di dalam situ. Dia jadi kayak dia datang nih ke tubuh lu nih. Lu apa lu? Disemangatin gitu. Lu siapa? Gua bawa penyakit buat jantung nih. Gua bantuin nih. Gua bawa pasukan. Hajar. Nah, yang bahaya tuh itu. Jadi dia mengenhance semua penyakit termasuk Pasukan mikirin yang bahaya. utang. Nah, dia nyerangnya apa ke saraf? Semua. Enggak tahu. Pokoknya dia sakit jantung tambah parah, gula tambah parah, sakit Yang banyak utang tambah parah juga. tambah parah utangnya kan nggak punya duit kena COVID. Ya karena memang yang mahal itu antigennya bangke memang tuh ya. Gue bukan nyalain pemerintah, bukan maksudnya ya prosedural untuk sembuhnya itu. nyalain Jokowi ya. Tolol. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Enggak, gue cuma nanya doang. Kalau kemarin gue dengar obrolan Deddy Corbuzier kalau nyerang jabatannya boleh. Oh. Presiden. Tapi kalau nyerang personalnya nggak boleh. Kalau lu mau nyalain Luhut presiden, Binsar Panjaitan. Itu keren ya, menterinya keren. Oh, iya. Dia bisa rangkap jabatan dia doang. Lu juga dikasih biasanya lu kerja di mana? gue kerja di pabrik roti. Nah, lu bisanya jadi apa? Gue megang produksi. Nah, megang produksi. Terus lu ternyata suruh megang pemasaran juga, megang Multi talent. Bro. Nah, bisa nggak? Bisa. Nah, berarti Kan gajinya double. nah, bisa kan? Ya udah Pak Lutfi kayak lu gitu aja. Bagus kan dia? Ini positif negatif nih. Positif, pujian. Respect. Belum tentu semua bisa. Gua nggak bisa gua guru penyes nih, suruh ngajar pelajaran lain nggak bisa gua. Pokoknya semua yang diobrolin di sini cuma ditayangin di Elf Entertainment. Ya, saya cuma bintang tamu. Itu dia. Itu yang bikin gua nggak bayar dia, karena dia bagian dari LP Entertainment. Ini sebenarnya konten berdua, konten bukan ke situ arah gua. Kalau nanti ada somasi datang, gua nggak ikutan nih. Enggak lah, nggak disemasin kita santai ya. Lebih tering udah nanya lu nyerang Pak Jokowi, enggak. Itu udah di disclaimer kan, enggak nyerang gitu. Hanya ngomongin tapi ngomongin yang baiknya. Ini bicara antigen. Gitu ya. Belum kalau soal PCR ya. Lu mau jam mulu mau kemana sih? Nah, enggak gue liat ini. Oh, teks. teks. Jamnya gini tuh, kalau liatin jamnya goblok. Kita gak ada jam di sini. Ada itu tadi lu terberbahin, ini jam itu yang lu berbahin buat ganja. Tadi ngomongin apa? Antigen ya. Antigen. Gua antigen itu pertama antigen positif kan. Gara-gara apa antigen? Biasanya orang memastikan jadi awalnya itu lu sakit kan sakit itu dari hari Jumat. Sakit biasalah ya meriang, pusing, panas, demam gitu kan. Jumat, Sabtu ini nyantai ya boleh minum, boleh merokok. Rokok lu mana? Sebat dulu. Lu ngerokok dong. Kata orang-orang sih yang ngerokok itu bisa terhindar dari corona. Yang enggak ngerokok? Yang nggak ngerokok mungkin nggak terhindar, tapi gue ngerokok tapi kena corona. Gua nggak ngerokok kena. Berarti dia hebat corona. Siapa yang hebat? Presiden Jokowi hebat ya nggak? Lu kenapa sih ngomongin presiden mulu? Bagus, nggak apa-apa. Lu masalah Bin. Ada. Ada banyak masalah. Lu udah PNS belum? Berarti yang gaji lu bukan negara. Lu udah PNS belum? Gue tanya. Belum. Berarti bukan negara. Masih yayasan. Lagi ngajuin P3K sih. P3 itu apa? Iya, pertolongan pertama pada ke apa biar lucu nih.
keguruan. betul. Jadi gitu. Kayaknya gue belum kelar ngomong deh. Iya makanya Antigen, antigen lu gara-gara apa? Jumat gue sakit drop. Di rumah. Masih kerja kan gue pulang jam 5 jam 1 lah gue mau izin ke HRD. Bu saya mau izin pulang ya, kenapa, pusing bla 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 bla. Nah udah gitu nggak jadi karena kerjaan gue kan lumayan numpuk. Udahlah tanggung kan jam 3, 2 jam lagi lah gitu. Itu udah jam 3 tuh. Dari jam 3 ke jam 5 gue paksain, terus gue pulang ngedrop tuh Di rumah. dikerokin lah sama bini kan, biasa obat tradisional kan, kerok enak, minum tolak angin. Besoknya Oh enak tuh. enak tuh, cuma gue nggak kerja, emang nggak kerja, Sabtu nggak kerja. Wah, Oh Sabtu libur. kerja cuma gue nggak Izin. masuk, izin kan. Udah enak. Nah minggunya udah lumayan enak banget, nggak lumayan enak banget, cuma udah agak mendingan. Gue ada janji mancing sama temen gue, mancing lah tuh gue, cuma emang masih agak pucet. Temen gue nanya, Mancing apa? mancing ikan lah. Oh kira mancing sanyo. Anjing, masih ada pakai gayung tutup tai. Ada. Lu pernah? Pernah banget. Pokoknya kelahiran tahun 80 90 pasti pernah ngalamin yang namanya mancing sanyo. Lu cek di Google mancing sanyo muncul. Kayak bagus sih buat lomba 17-an mancing sanyo ya. Yang keluar menang. Bangke. Ya lanjut mancing. Jadi mancingnya jadi berangkat. Mancing jadi, cuma ya biasa kan gue suka bikin konten ya. Cek ada Jun TV, promosi dikit. Nggak ada mancing. Nggak pernah gue masukin, cuma Belum. gue seringnya bikin konten kalau kemana-mana gitu loh. Nah itu kan belum. mancing pertama gue setelah gue bikin YouTube. Kata temen gue, sekalian yuk buat ngisi konten gitu kan. Ayo. Nah sepanjang perjalanan tuh gue udah ngerekam perjalanan menuju ke Pancingan. pancingan kan di tengah-tengah sawah, ada ekek. Di sawah mancingnya. Di tengah sawah ada kolam. Oh. Nah di situ udah bikin video perjalanan segala macam. Pas mancing ngelempar umpan, gue diem aja. Dia kok nggak bikin konten, kata temen gue tuh. Enggak, dia manggilnya Pak kan. Pak kok nggak bikin konten? Enggak, lagi lemas, nggak mood, kata gue. Udah. Terus jam 2 tuh kan. Dari jam berapa lu mancing? Dari Udah jam 2 tiba-tiba. 8 tuh mancing kan, baru dapat berapa biji tuh gue. Lapar kan. Nah, lu dapetnya biji bukan ikan? Ekor. Oke. Ekor. Palanya enggak. Ekornya doang. Terus ditanya deh, apa kabar lu gitu. Siapa? Sama nenek-nenek. Ekornya doang ya. Masih hidup lo nanya Oh, gitu. iya, masih hidup. Main apa kabar? Aduh, itu nenek-nenek baku banget anjir. Nah udah gitu, kayaknya emang telat makan juga kan. Telat jam 2 tuh Belum gua baru sarapan. makan. Belum sarapan. Goblok. Makan Padang kan, nyari-nyari tuh, namanya gue mancing tengah sawah kan, gue nyari kehidupan dulu, keluar dapet makan, balik ke Pancingan. pulang Lu jam tinggal joran itu. nitip temen gue, nitipinnya kalau ada ikannya Diambil tuh, dapat biarin aja. dapat lebih enggak? Enggak Setelah balik enggak? Kayaknya Diambil masuk dia lah, pasti. iya. Diambil dia pasti. Bangsat ya. Coba kalau ada dia di sini lu mau ngomong apa nih? Balikin gak ikan gue anjing lu. Gue makan setengah jam, ada tuh nyari-nyari makan, masa kagak nambah 1 jam? Biasanya setengahnya dapat berapa? Setengah jam tuh biasa dapet 1. Ya mungkin sama dia sama lah. Terus pulang, nah pulang tuh ngedrop tuh, pulang mandi, Ini baru sembuh udah. mandi langsung gak Anjing. enak kan. Gue mampir beli puyer 16 bintang 7 tuh andalan gue, andalan bokap sih dari dulu cuma. Nah udah gitu minum obat, di sini nggak ada bintang 7 ya. Nanti next time beli. Seru kan banget deh. Seru kan banget. Kan masuk nanti di sini. Ya udah. Lupa apa sih tadi? Puyer Bintang 16. 7. Nah Seninnya kan mau kerja, Sabtu udah Minum izin. puyer enak kan enggak? Belum terlalu enak, cuma memang udah nggak demam, tapi masih pusing. Nah terus Senin masuk. Senin nggak masuk tuh, kan berhubung Nggak enak. gua Sabtu nggak masuk, Senin nggak masuk, gua terpaksa ke dokter kan, minta surat sakit ke dokter, berobat, Orang mau ke dokter berobat lu minta surat. ya berobat dulu, minta obat. Dok ini nggak apa-apa, cuma biasa aja kecapean. Dok saya nggak perlu antigen, oh nggak usah katanya. Kalau mau antigen nggak apa-apa, di atas lantai 2 di klinik. Oh dia nyediain. Dia nyediain. Berapa duit? Pas ngeliat lantai 2, anjing antri kan, nih orang corona semua atau apa gitu kan. Bisa jadi lo kalau di situ deh. Nggak jadi tuh hari Senin tuh, nggak jadi. Udah dok saya nggak usah antigen lah, ngantri kata gue kan. Terus pulang minum obat, nah, berharap sembuh. Cuma ya feeling aja mengatakan kok gue sakit bisa dari Jumat, Sabtu sampai ke Senin kok Belum sembuh. naik turun.
Karena tetangga gue ada yang begitu ternyata kan DB kan. Udah Apa? ada tetangga gue di sana. DB apa? Demam berdarah masih DB bukan istilahnya. Iya benar. Dulu kan DBD terus ganti ke Gua DB. kira DB jadi apa? Jadi Permata misalnya gitu. Itu siapa ya? Bela. Lanjut. Nah, pas udah Senin gak masuk, biasa lah minum obat, makan. Anak gue ngajak main. Cuma jangan deket-deket dulu deh, gue curiga juga sih ke Takut. diri gue takut kan. Jangan main dulu deh, jangan deket-deket dulu gitu, cuma paling bercanda biasa. Selasa paginya mau berangkat kerja mandi, kok sabun gak bau kata gue. Cuma gue udah gak demam tuh, udah gak demam, cuma memang masih lemas aja ya masa pemulihan. Gitu emang rasanya. Kok gak bau ya? Kata gue. Mungkin mampet kali kan. Di Rancaikek lumayan dingin lah, suhu pagi itu 16-17. Jadi siapa tahu karena itu kan gue pilek gitu. Padahal selama ini enggak. Selama ini ya sempat merapat gitu lah, kalau dingin itu kan merapat. Ya gitu kan. Nah, udah. Wah, anjing rokok gue jatuh. Itu terus gue penasaran, biasalah pakai deodoran. Anjing deodoran gue segitu nyengatnya kan. Kok nggak bau kata gue nih, nggak wangi gitu. Pakai baju minyak wangi lagi luarnya. Tiduran lu apa? Axe kan. Aku kalau misalkan corona. Terus apa? Pakai parfum luar kan, Casablanca kan. Wah anjing ini nggak kecium kan. Kayak putih langsung tuh gue tenggak kan. Kagak, langsung gue kesini dulu gue cium. Wah bangke kata gue nih. Bau bangke. Tapi seneng gak kalau ada bau bangke? Kalau ada bangke gue seneng banget kecium. Pasti Kan? kecium kan. Nah, gak bau kan. Wah udah tuh udah 90% curiga ke arah corona. Lari gue ke klinik. Capek banget. Berangkat lah maksudnya, berangkat ke klinik. Istri gue mau temenin nggak usah. Gue nggak ngomong tuh ke istri itu. Nah, tapi bini lu gak curiga? Enggak. Kok lu sendirian gitu, kenapa? Ya pengen buat memastikan aja. Bun, ayah mau ke klinik ya, mau antigen biar ini aja buat syarat masuk, ngomongnya gitu kan, syarat masuk kerja gitu. Bohong sih lu, bini lu. Padahal enggak. Nah nanti gara-gara gue bohong itu ada Oh, ininya. gue emang gitu kalau nanya suka bener. Nggak bagusnya gitu kan. Gue ke klinik masih ngantri tuh, ngantri. Banyak tes kan, udah gue dipanggil. Berapa lama lu dari ngantri sampai tes? Ada sejam setengah 2 jam lah. Ini lama juga. Lama tuh. Terus udah. Nah si lucunya tuh kan yang dites itu ternyata orang pabrik. Tes rutin kan 3 bulan sekali dia masuk ke tes. Oh, medical check up. Bapak dari pabrik itu juga bukan? Oh bukan. Kata dia. Sambil megang-megang kertas. Bapak katanya dia tengok. Kenapa? Kata gue. AA manggilnya kalau di sana. Kenapa? Pak hasilnya kurang bagus pak. Ada telingok takut kali dia yang. Bapak positif. Nggak apa-apa saya udah tahu sini kertasnya saya mau pulang kata gue. Gue masuk mobil gue merenung. Anjing kata gue. Yang selama ini gue lihat di berita, gue lihat di medsos, Nyampe ke lu. nyampe ke gue ada Junaidi positif, bangke kata gue. Telepon bini, Apa bilang? Bun, ayah positif. Wah itu nggak tahu ya, karena mungkin juga gue nggak tahu nih setelah dampak positif itu akan gimana kan. Ya karena yang diberitakan serem kan. Gue juga sebenarnya nanti pengen gue bahas tuh soal media itu. Nggak suka gue sama media-media zaman sekarang. Yang gue bayangan gue ya udah aja gelap gitu kan, anjing positif ya udah mendekati kematian aja gitu kan. Bunanya positif bla bla bla. Terus gimana? Dari itu kamar bareng-bareng anak-anak keluar dulu kata gue. Bentar. Waktu lu positif, lu sakit nggak? Badan lu? Sakit kayak lu abis sakit terus sembuh gitu loh, lemes gimana sih? Tapi sehat, maksud gua enggak cuma lemes doang kan, enggak. Kalau lu meriang kan enggak enak kan, badan lu pada sakit atau apa enggak? Ada greges lah istilahnya. Nah, masih greges itu. Greges masih, cuma emang udah nggak demam, pusing juga masih ada Anget dikit. enggak? Anget deh. Kan nggak demam, berarti Ya, nggak berarti enggak anget kan? Nggak Nah, anget maksud gua di situ adalah lu punya harapan gitu menurut gua. Iya makanya kan gue untuk memastikan aja ketika Selasa gue antigen itu, gue nih badan sehat gitu kan. Gitu, Udahlah. badan lu sehat. antigen. Tapi cuma ya, positif. Bun positif bla bla bla. Apa? Kalau kata bini lu apa? Ya terus gimana? Satu yang gue pikir lagi adalah pertama ya gue takut kan positif corona dampaknya ke tubuh gue segala macam. Kedua gue di sana kan merantau kan, nggak keluarga gue di sini semua orang tua. Gua di sini ya. Teman ya istilahnya cuma teman kerja kenal di sana. Bingung aja siapa yang akan ngurus, terus gue mau ngungsiin kemana gitu kan, ke tetangga juga nggak mungkin. Akhirnya udahlah, kamar ada 2, keluarin lu barang anak-anak, udah siadiin aja kasur sama baju-baju.
Udah, gue langsung telepon ke kantor, ke HRD gue, Bu, saya positif ya. HRD gue udah biasa aja, karena emang udah banyak yang kena. Saya juga ada gitu. Ini saya masuk tapi Oh, Bapak kena juga ya? Udah Pak, istirahat aja. Ini segitu gampang kayak gue. ya apalagi dia berusaha menenangkan lu sih. Oh ya udah Pak, istirahat aja. Karena mungkin sebelum gue tuh udah banyak, tek 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 tek. Masa begini? gitu kan. Gimana sih Pak, Bapak kerjaan banyak loh harusnya. Nah, itu makin down kan. Dia berusaha tidak Nah bikin kan gue down. juga salah satu satgas kan di pabrik. Begitu ada yang kena, gue langsung orang pertama yang bilang jangan sekali-kali kontak kerjaan, kata gue. Lepasin. Kan dia punya tim, pasti tau lah kerjaan-kerjaan dia. Jadi nggak perlu nanya yang, file ini di mana, file ini di mana, nggak usah, cari aja sendiri. Pasti paling minimal nanya password Facebook, PC, Twitter. PC atau Friendster. laptop gitu kan. Email. Terus balik ke gua ya, balik ke cerita gua tadi ya udah. Nah, bini gua pas gua pulang biasa di kamar isolasi mandiri. Besoknya nggak bisa nyium kan. Bini lo. Bini gua. Lu apaan nih malam sebelumnya? Ya, nggak bisa nyium juga. Mau antigen kak? Nggak usah lah, udah pasti Nggak positif usah. ini mah gitu kan. Hmm. Terus dipikir-pikir, nah paginya yang gue bilang gue nggak bisa nyium, nggak bilang kan gue makan nasi kuning sarapan, karena gue panik nggak gue habisin, diterusin bini gue, bekas sendoknya, apanya, piringnya segala macem. Dia bini gue bilang, iya tadi bunda ngabisin nasi kuning ayam, dia nggak bilang sih kalau nggak bisa nyium, kata dia. Jadi nasi kuning jawabannya. Jujur, Gara-gara apapun yang terjadi di diri lu jujur. kan Mau ini sehat, lu bisa beli nasi kuning lagi jadinya. Iya, Jangan makan bekas lu. kan bisa aja sih nasi kuning dikasih ke tikus kan biar pada mampus itu. Banyak banget tikus di rumah gue bangke. Belum jadi bangke. Kalau jadi bangke bau. Tapi seneng kan lo kalau bawa bangke. Gua Tikus tuh udah pada mati ya enggak? Iya benar sih. Selasa gue positif, Rabu bini gue positif, Kamis anak gue positif. Kata lu enggak itu gue tanya. Yang gede cuma dia cepet. Gue nggak tahu dia positif atau enggak. Cuma dia biasa ceria, nggak demam, nggak apa. Cuma dia lagi mandi. Bunda sabunnya habis ya? Enggak, masih ada. Kok ini udah nggak wangi sabunnya? Anjing, gue udah panik gitu kan. Bini gue juga udah ya silakan nggak bisa nyium sabun. Udah mandi cepetan mandi pakai kayu putih kak, kayu putihnya wangi. Kok kayu putih apa sih ini kok nggak wangi? Anjing, di situ kan gue 3 berarti kan gue anak gue 2. Udah 3 berarti yang di rumah positif. Tapi anak lu tahu nggak sih apa aware sama corona ini? Tahu, dia taunya virus. Dia taunya virus. Dia kemana-mana pakai masker, hand sanitizer. Oh, ini ya prokes. Nggak mau ke playground. Dia tahu taunya cuma banyak virus Sekarang aja. waktu lu kena dia tahu, lu Dia bilang. tahu. Ayah kok kena virusnya lama banget sih, yang kecil tuh kan. Kok kena virusnya lama banget sih ya? Dede kan mau main sama ayah. Tuh dari dia di pintu gue buka dikit, gue di dalam dia di luar. Kadang keluar dia dari jendela kamar. Itu sedih itu. Momen tersedih gue di situ. Lu nggak bisa bercengkrama dengan. Kasihan sama anak gue yang nungguin gue sehat gitu kan. Dari situ ya. Cuma karena gue mikir gini, gue udah hampir kelas dewa lah soal prokes. Masker gue udah dari awal medis. Nggak lama gue double medis sama kain. Lu mengikuti juga lo ya. Gue paling prokes lah. Walaupun harus gue begini, begitu. Walaupun gue setengah percaya setengah enggak gitu kan. Tapi tetap menjaga. Dibilang nggak percaya, tahu sendiri teman-teman kita kan perawat, Topan, Mei. Mereka begitu. Mereka di grup kita kan aja kayak apa tahu. Selalu update, hati-hati, aware ya, bla 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 bla. Cuma gue masih berpikir ini tuh konspirasi global gitu kan. Masa temen lu ya. Masa temen gue yang depan mata sendiri katanya sampai mayat ngantri gitu kan segala macem. Cuma tetap ya gue prokes kemana-mana, sanitizer, semprot-semprot kalau mau makan. Tapi kok kena juga, kadang nyesel kan. Gue udah segini prokesnya kok masih kena gitu loh. Cuma pikir lagi, kalau gue nggak begini mungkin udah dari dulu gue kena gitu. Atau kan. bahkan lebih parah. Lebih parah gitu loh. Nah cuma pas Kamis anak gue positif, Sabtu dia bilang, Bunda sabunnya udah wangi lagi. Wah itu gue udah seneng banget gitu loh. Jadi anak gue mungkin imunnya kali ya cepet. Tapi dia emang gak ngedrop. Cuma itu aja gak bisa nyium. Cuma bikin gue panik gitu kan. Tinggal kesisa anak gue yang kecil nih mau gue kemanain nih. Karena kan sama kakaknya kan main terus. Ini mau gue kemanain. Tetangga-tetangga gue juga pada takut. Nah pas gue positif. Samping gue persis positif. Depan ke kiri 4 rumah positif. Jadi tapi pas lu sebelum antigen lu ketemu nggak sama mereka? Pasti ketemu. Tetangga lu. Ketemu. Yang duluan malah temen gue yang depan 4 ke kiri itu dia kena duluan gitu loh. Tapi gue emang sama dia nggak pernah ketemu. Tapi kan dia ketemu sama tetangga gue yang lain. Tetangga yang lain ketemu gue. Terus jaga jarak. Dari ke kiri jarak
6 rumah kena. Jadi 4 pas gua kena tuh 4 rumah. Pas rumah gua bini sama Lu tahu, lu kena. tahu. Lu bilang Bilang ke RT, ke puskes. di apain sama dia? Yang cuma biasa aja bantuan makan, sayur. Dapat bantuan. Dapet. Bukan soal makanan atau harga sayur, tapi ya kita nggak bisa kemana-mana, mereka support gitu kan, dianterin sayur. Pak di sini ya, Pak di sini ya, gitu kan, cuma dari jendela. Sehat Pak. Nah itu udah jadi imun banget buat Perhatian orang-orang terdekat. tetangga. Jadi gue kadang kemarin berpikir gue harus gimana tanpa saudara, tanpa keluarga. Ternyata tetangga gue itu wah luar biasa gitu kan. Di mana tinggal? Gue di Raja Eke, kan udah dibahas. Bukan. Perumahan lu ada namanya nggak? Green Sukamana Residen. Nah, anak-anak orang-orang Green Sukamana Residen respect lah semuanya. Ya, di situ pokoknya dari berbagai, kan ada berbagai klaster, ada 4 klaster. Itu hampir setiap klaster tuh memang support kenal gitu kan. Karena di sana itu 95% pedagang. Lu doang. Enggak, gue juga termasuk pedagang gitu kan. Apa nasi goreng? Nasi bakar. Bini gue maksudnya, bini gue. Lu warung kan? Jadi istilahnya memang dari ujung ke ujung tuh kenal gitu loh, kenal. Itulah PPS ya? apa tuh? Persatuan Pedagang Sukamana. Nama baru. Dari situ ya udahlah, berarti udah pasrah awal. Cuma memang bersyukurnya gue nggak parah, karena teman kantor gue yang seruangan gue itu sampai ngantri di rumah sakit nungguin oksigen. Dia, gue mau bilang nggak percaya gimana lagi. Parah. Teman sekamar, teman ruangan gue gitu kan. Sampai pas gue sembuh, teman gue tumbang. Itu pas banget. Gue masuk lagi tuh hari Selasa, jadi pas 2 minggu lah gue nggak masuk. Selasa gue positif. 14 hari ya? 14 hari. Selasa gue positif. Minggu gue negatif, Minggu udah selang 2 minggu. Seninnya gue istirahat, Selasa gue masuk. Pas temen gue pas Selasa nggak masuk gitu loh. Nggak ketemu jadi. Nggak ketemu. Bro kenapa? Nggak tahu nih, gue mau antigen, dia bilang. Nggak, ternyata dia positif juga di situ kan. Saturasi dia sampai ke 79 atau 80 lah. Anjir. Udah ngap banget pokoknya mah. Dibantu cuma apa namanya? Lu berapa? Gue nggak ngecek, cuma emang gak nyesek gitu. Apa namanya yang posisi duduk, posisi miring, apa namanya? Posduk, posmir.